Kali ini Potret berkesempatan lagi untuk datang ke Bukit Lawang. Dan memang ya Bukit Lawang ini kan salah satu destinasi wisata alam begitu. Jadi nggak hanya melihat keindahan sungai, tapi juga alam. Bahkan ada banyak hidden gem juga pemirsa di Bukit Lawang yang ingin kita tim Potret explore kembali begitu. Destinasi ini memikat dengan keindahan alamnya yang masih terjaga, menyajikan pesona yang tak lekang oleh waktu. Bukit Lawang punya tempat secakep ini ya Pak ya? Iya, dan nggak banyak orang yang tahu. Dan nggak banyak yang tahu, Iya. ya benar. Ini dulu bekas nih tempat panjat tebing ini. Tadi setelah kita melewati lorong kelelawar, akhirnya sekarang kita sampai di Sumur Goa, dan ini adalah salah satu spot yang paling banyak diminati sama wisatawan ya Bang ya? Iya. Mari, ikuti saya menjelajahi pesona tersembunyi Bukit Lawang. Populer sejak lama, Bukit Lawang selalu berhasil menarik hati untuk kembali datang, merasakan keindahan alam yang luar biasa. Wah pemirsa, ini saya excited banget ya. Ini pertama kalinya saya main ke Bukit Lawang. Dan lihat pemirsa, ini pagi-pagi seperti ini, saya langsung disambut dengan suara arus sungai Bukit Lawang ya pemirsa. Ini benar-benar, wah ini benar-benar pengalaman yang menyenangkan bagi saya pemirsa. Dan pemirsa, lihat, itu ada jembatan terpanjang yang melintasi sungai Bukit Lawang. Dan nanti kita juga akan melewati jembatan itu untuk menuju ke penginapan kita, pemirsa. Yuk! Bukit Lawang, pemirsa. Ih, keren banget, lucu. Dari atas sini saya bisa melihat betapa indahnya sungai Bukit Lawang. Saya semakin tidak sabar untuk menjelajahi keindahan alam di sini. Pemirsa, ini kita udah nyampe di penginapan Green Travel Lodge, dan kayaknya tuh Kak Kiki juga udah nungguin saya tuh di sana. Yuk pemirsa. Halo Kak Jen. Halo Kak Kiki, halo. Akhirnya jadi bisa jumpa juga sama Kak Kiki ya. Thank you so much Kak Kiki. Kak Kiki apa kabar? Baik, Baik ya. Baik, puji Tuhan baik. Ternyata 3 jam juga nih kita dari Medan bisa nyampe ke sini hari ini. Oh ya, mari. Oh, kita ngobrol di sana kali ya. Pemirsa, kenalin, ini Kak Kiki. Nah, Kak Kiki merupakan salah satu pengelola yang ada di penginapan Green Travel Lodge, dan tentunya Kak Kiki juga merupakan anak daerah di sini juga ya Kak ya, Bukit Lawang itu. Emang lahir dan besar di Bukit Lawang?
Wah, dan mungkin asik nih, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar dulu sama Kak Kiki terkait penginapannya dan juga wisata yang ada di Bukit Lawang, pemirsa. Di sini saya menghabiskan banyak waktu berbincang dengan Kak Kiki. Ide penginapan ini pertama kali muncul dari sang kakak saat beliau berkunjung ke Lombok. Dari sana terciptalah sebuah konsep penginapan yang belum pernah ada di Bukit Lawang. Biasanya wisata yang paling banyak diinginkan pengunjung gitu kalau main ke Bukit Lawang yang nginep di sini tuh apa aja? Nah, itu kita menawarkan kayak perjalanan hutan, tour, trekking gitu Kak. Banyak sih aktivitas yang bisa dilakukan di Bukit Lawang. Tapi ini Kak, selain trekking ke hutan yang mau ngeliat orangutan Sumatera, apalagi biasanya diinginkan orang-orang kalau misalnya datang ke Bukit Lawang gitu? Banyak sih Kak, jadi di sini ada seperti bed camp, terus rafting, terus banyak juga tempat-tempat unik yang jarang dikunjungin wisata, tapi viral gitu Kak, karena banyak anak muda yang berpartisipasi kayak memperkenalkan tempat-tempat yang unik di Bukit Lawang gitu Kak. Ya, kita juga rencana nanti mau explore lebih jauh lagi sih tentang wisata yang ada di Bukit Lawang, dan mungkin ada Rock Island apa Rock Garden ya yang dulunya sempat booming juga ya Kak pada saat itu begitu. Nah, nanti kita pengen cek ke sana juga sama gua kelelawar kali ya. Usai ngobrol sama Kak Kiki juga pemirsa, itu saya langsung cek kamar saya, dan ini pemirsa boleh lihat di belakang saya, ini tempat saya menginap di Bukit Lawang pemirsa, di Green Travelodge, dan menurut saya konsep mereka bagus, keren, dan saya suka begitu suasananya begitu menyatu dengan alam. Nih pemirsa, kita udah sampai dan ini kamarnya, keren ya. Wah pemirsa, ini suasana dari atas ini tuh tampak asri sekali ya. Di bawah kita bisa lihat banyak pohon-pohon ya. Jadi ini memang sejuk sekali ya pemirsa. Dan kalau dari sini juga kita bisa lihat sungai, terus juga ada pegunungan juga ya pemirsa, dan kita bisa dengar langsung suara air sungai, dan ini membuat suasana menjadi semakin tenang untuk menginap di sini. Dan pemirsa, habis ini juga saya bakal ajak pemirsa berkenalan dengan teman saya, dan kita bakal explore lebih jauh terkait wisata yang ada di Bukit Lawang. Jangan kemana-mana pemirsa. Pemirsa, kenalin, ini teman saya Bayu, dan Bayu merupakan warga asli dari Bukit Lawang. Kali ini kita juga lagi ada di Rock Garden ya Bayu, ya. Atau kadang ada yang sebut juga Rock Island ya. Nah, kita emang janjian sama Bayu karena Bayu emang pemuda dari Bukit Lawang ya. Jadi Bayu janji sama saya bakal ngajak saya keliling-keliling lihat wisata yang ada di Bukit Lawang. Dan ini adalah destinasi pertama yang bakal kita lihat ya Bayu ya. Benar sekali. Wow, tapi ini keren banget. Lebih keren lagi nanti kalau kita ke atas. Ke atas lagi? Iya. Wow, yuk pemirsa. Setibanya di sini saya dibuat kagum oleh bebatuan besar yang menjulang. Diresmikan pada tahun 1998. Tempat ini ramai dikunjungi pecinta olahraga panjat tebing. Oh, berarti ini kalau sekarang panjat tebingnya masih aktif Pak? Untuk panjat tebingnya itu sekarang itu udah nggak aktif lagi. Karena terakhir kali itu digunain anak-anak latihan panjat tebing itu waktu zaman Covid kemarin. Oh, pada zaman Covid kemarin. Wah, pemirsa, ternyata dulunya Rock Garden ataupun Rock Island ini pernah digunakan bagi masyarakat ataupun pecinta ini ya, untuk melakukan panjat tebing di sini pemirsa.
punya tempat secakep ini ya Pak ya? Iya, dan nggak banyak orang yang tahu. Dan nggak banyak yang tahu, Iya. ya bener. Ini dulu bekas nih tempat-tempat panjat tebing ini. Waktu dijadikan masih tempat latihannya anak-anak Panjat panjat tebing, ya ini masih ada sisa-sisanya masih. Ini nanti bakal dikelola lagi nih sama pengelola untuk biar ini nih jadi lebih aktif lagi gitu. Jadi para masyarakat sekitar sini yang mungkin mulai hobi panjat tebing bisa latihan di sini. Berarti kemungkinan bakal ada kemungkinan bakal Ada diaktifkan kemungkinan, lagi. ya, karena kita lihat kan prestasi panjat tebing di internasional tuh di negara Indonesia kan tuh Cukup oke cukup ya. oke kan, gitu. jadi mungkin bisa menginspirasi banyak orang lah tempat ini Jen, gitu. Wow. Pemirsa, ini jadi bekas panjat tebingnya ini tuh masih ada nih sampai sekarang pemirsa, dan mungkin ini bakal dibuka kembali ya Bay Iya. ya, begitu. Dari obrolan saya dengan Bayu, Rock Island ini terbentuk secara alami dan sudah ada sejak lama. Lokasi ini mulai populer dan banyak dimanfaatkan untuk bersuah foto. Kita juga coba untuk trekking ya pemirsa sampai ke puncak, dan terbayar sudah. Saya bisa melihat pemandangan wisata Bukit Lawang, dan juga saya bisa melihat keindahan wisata Bukit Lawang secara keseluruhan dari atas puncak Rock Garden. Ini di atas Rock Garden. Mungkin Jenny bisa lihat di sana tuh pemandangan Bukit Lawang. Wah pemirsa, dari atas sini saya bisa melihat pemandangan yang luar biasa indah. Sebelumnya aku udah sharing-sharing sama pihak pengelola, katanya di sini tuh mau dibuat jadi yayasan konservasi. Wah, menarik. Jadi bisa bakal ditanamin pohon-pohon buah-buahan, kemudian obat-obatan. Fungsinya untuk apa? Untuk ya hewan-hewan yang ada di sini kayak satwa-satwa monyet, burung-burung. Jadi mereka kayak monyet-monyet itu nggak mengganggu masyarakat gitu. Jadi ya, mereka gitu. bisa ambil makanan di sini gitu, bisa tinggal di sini gitu. Nah kemudian juga pihak pengelola pengennya buat apa tuh aktifkan lagi panjat tebingnya gitu. Karena apa? Ya seperti kita ketahui kan Jen, atlet-atlet panjat tebing Indonesia tuh lagi naik-naiknya gitu kan, lagi ngetren-ngetrennya gitu kan. Ya kalau bisa di sini tuh masyarakat Bukit Lawang terutamanya ada ini apa namanya antusias lah, pengen jadi atlet-atlet panjat tebing gitu. Jika pemirsa ingin melihat pesona wisata Bukit Lawang secara luas, puncak Rock Island ini bisa menjadi salah satu opsi yang cocok untuk dikunjungi. Setelah puas melihat tebing Rock Island, saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan ke Gua Kelelawar. Pemirsa, akhirnya kita sekarang sampai juga di tempat pemberhentian untuk menuju ke Gua Kelelawar ya pemirsa. Menggunakan mobil dari penginapan kita butuh waktu sekitar 10 menit perjalanan ya tadi, tapi ini untuk bisa menempuh ke Gua Kelelawar ini kita hanya bisa berjalan dan juga menggunakan sepeda motor. Nah untuk sepeda motor itu kurang lebih sekitar 3 menit untuk bisa nanti sampai ke Gua Kelelawar, dan kalau jalan kaki sendiri itu butuh waktu sekitar 10 menitan ya pemirsa untuk bisa sampai ke sana. Dan ini juga kali ini untuk trekking dan juga ngelihat langsung bagaimana suasana di Gua Kelelawar. Saya juga udah ditemani sama teman-teman saya, ada Bang Doi, kemudian juga ada Kak Kiki dan juga teman saya Bayu. Yuk pemirsa, ikutin kita. Yuk Bang, kita langsung ke sana kali ya. Oke. Boleh, ayo. Dari tempat pemberhentian kami melanjutkan perjalanan melewati jembatan yang membentang di atas Sungai Bahorok. Tapi ini apa? Gimana nih? Maksudnya sejauh ini minat wisatawan ataupun mungkin masyarakat lokal ya sama bed cave ini, si Gua Kelelawarnya ini nih, Bay? Ya jadi sebenarnya untuk minat pengunjungnya itu tinggi Jen. Nah mungkin para masyarakat itu kurang apa ya, mungkin aksesnya susah. Kalau mobil kan harus jalan kaki ataupun
naik sepeda motor lagi. Kayak kita sekarang nih, Iya, harus kayak kita trekking sekarang ya. harus jalan kaki lagi gitu. Sebenarnya masyarakat suka lihat-lihat, ya mungkin ada batu-batuan alami yang unik gitu kan. Selama perjalanan, saya banyak mengobrol dengan Bayu dan teman-teman terkait geliat wisata di Bukit Lawang. Gua Kelelawar memang menjadi salah satu destinasi yang banyak dituju wisatawan. Pemirsa, ini kita udah sampai di pos penjagaan ya, sebelum masuk ke Gua Kelelawarnya juga. Dan ini untuk ride rebusnya sendiri ini sekitar 10.000 untuk wisatawan lokal dan 25.000 untuk wisatawan mancanegara ya, benar? Iya. Benar. Dan di sini bisa sewa center juga ya mungkin untuk pemirsa ataupun teman-teman yang pengen main ke ataupun explore lebih jauh lagi terkait Gua Kelelawarnya pemirsa. Dan ini kita masih harus jalan ke bawah lagi ya, dikit lagi ya. Oke, yuk pemirsa, kita lanjut perjalanan kita. Dari pos penjagaan, saya dan teman-teman harus menapaki jalur yang cukup menantang. Kita naik lagi pemirsa. Melewati rintangan menuju mulut gua yang menunggu di depan. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa menit ya, ini akhirnya kita sampai juga di pintu Gua Kelelawarnya. Tapi pemirsa, ini perjalanan kita belum selesai ya, karena kita masih bakal explore ke dalam lagi ya. Iya, benar. Kita lanjut lagi jalannya. Lanjut. Oke, yuk pemirsa. Bisa? Bisa. Seharusnya sih bisa. Pemandangan ini benar-benar memukau, sekaligus membangkitkan rasa penasaran untuk melihat keindahan yang tersembunyi di dalam goa. Tak jauh dari mulut gua, kami melihat stalaktit, stalagmit, dan beragam bebatuan. Pemirsa, ini kita sampai di baru berapa meter jalan ya, Mbak ya? Mungkin sekitar 50 meter lah kita ke dalam. Iya, tapi ini kita udah bisa lihat stalaktit dan juga stalagmit ya, Mbak ya? Iya, nah jadi bisa lihat stalagmit dan stalaktit di situ ya, cukup banyak. Nah, mungkin ini usianya udah mungkin ribuan tahun atau ratusan tahun ya, Jen ya. Karena kan kita bisa lihat di sini kan ini batunya unik-unik gitu kan. Nah, ini prosesnya nggak sebentar, Jen. Semakin jauh kami melangkah, jalur yang kami tempuh semakin memacu adrenalin. Kami harus memilih jalur yang tepat sebagai pijakan. Semakin ke dalam ini kita masuk jalan yang udah makin sempit ya, Mbak ya? Iya, makin sempit. Tapi ternyata di depan lebih sempit lagi ya, Mbak? Lebih sempit lagi, Jen. Lebih sempit lagi. Celah-celah sempit dan ekstrim mengharuskan kami untuk terus waspada dan berhati-hati. Bisa. Pemirsa, pastikan ini jalanan di sini cukup licin ya. Jadi pastikan menggunakan alas kaki yang tahan dengan licin. Setiap detik petualangan ini terasa semakin menantang, namun juga begitu memikat. Sebuah perjalanan yang membawa kegembiraan yang tak terhingga bagi saya. Nah, Kak Jen, jadi ini kita masukin area yang terbukanya. Jadi dulunya nih guanya ketutup gitu ya. Cuman mungkin atasnya itu salingnya runtuh jatuh ke bawah. Jadi kita bisa lihat di situ banyak runtuh-runtuhan bekas batu-batuan guanya ya. Runtuh dulu ya, Iya, ini juga agak sulit. Jadi nanti kita mungkin lebih hati-hati jalannya. Oke. Pemirsa, itu coba lihat ke sana. Dan udah banyak tumbuh-tumbuhan juga lebih Berarti jauh. ini masih di dalam perutnya ya? Iya, ini kita hampir setengah jalan. Kami menapakkan setiap langkah dengan penuh kehati-hatian, merabah reruntuhan batu yang terhampar.
Sayang sekali cuaca enggan bersahabat kali ini. Kita udah sampai di salah satu penyebutnya aula yang besar. Ada Kalau cahayanya terang bagus kayaknya. Ada masuk cahaya. Kalau cuacanya bagus ya Bang Kalau ya? cuacanya bagus sih ya. Sayang sekali cuaca hari ini lagi nggak bersahabat ya Bang ya? Ya. Oke. Dari aula besar saya mulai merasakan bau kotoran kelelawar yang samar tercium di udara. Nah ini kita udah mulai masuk salah satu lorong yang panjang, Kak Jen. Ya, setelah ini kita bakal ngelihat kompleksnya kelelawar ya. Saya terpesona, takjub oleh deretan kelelawar yang tergantung dengan begitu rapi. Seakan memeluk kegelapan dalam kesunyian yang penuh misteri. Nah, jadi sepanjang lorong ini isinya kelelawar semua, Kak Jen. Nah, jadi kalau selama kita melakukan trekking ataupun berada di dalam gua kelelawar, memang para pengunjung dan juga wisatawan ataupun pemirsa yang ingin berkunjung kemari ini diharapkan untuk tidak terlalu bising ya pemirsa, karena ini bisa mengganggu kelelawar-kelelawar yang sedang beristirahat pemirsa di dalam sini. Dan uniknya lagi nih pemirsa, salah satu hal menarik di dalam gua ini pemirsa bisa melihat hewan-hewan unik ya yang memang hidup dan tinggal di dalam gua gitu. Perjalanan kita masih belum usai pemirsa. Masih banyak pemandangan menakjubkan yang menanti untuk dijelajah di depan mata. Tadi setelah kita melewati lorong kelelawar, akhirnya sekarang kita sampai di sumur goa, dan ini adalah salah satu spot yang paling banyak diminati sama wisatawan ya Bang ya. Kenapa dibilang sumur goa? Karena memang bentuknya seperti menyerupai sumur ya Bang ya. Lingkaran ya, bulat sampai ke atas. Benar-benar. Terus pinggir-pinggirannya juga unik gitu, batu-batuannya. Dan kalau misalnya cuaca lagi bagus ya pemirsa, ini biasanya cahaya matahari akan tembus dari atas sampai ke bawah ya Bang ya. Benar. Rasanya seperti melangkah ke dimensi lain saat kami melewati celah-celah sempit. Setiap detik terasa memukau, seolah dunia yang kami kenal menghilang dan kami hanyut dalam pengalaman yang begitu luar biasa. Nah, ini dia Kak Jen yang aku bilang tadi. Ada batuan yang sekilas itu mirip gajah ya. Ini kita lihat ada kayak belalainya, ini kepala, terus ini kakinya meskipun cuma 2, tapi sekilas ini mirip gajah. Jadi orang bilangnya nih batuan gajah. Penelusuran kami di Gua Kelelawar juga telah selesai. Pintu gua ini hanya ada 1, dan kami harus kembali menelusuri jalur yang telah kami lewati sebelumnya. Namun tawa, decak kagum dan pesonanya akan selalu melekat dalam memori. Saya juga bersyukur bisa melihat kemegahan alam yang sangat indah. Sungai yang jernih, hutan yang rimbun, serta udara yang asri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.